Kita mulai pembelajaran hari ini tentang melanjutkan tentang al-lisan. Al-lisan kemarin kan sudah ada 5, namun semuanya itu ada 10. Ada 10 bagian makhraj yang keluar dari ujung lidah. Nah, kita lanjutkan yang kelima tersebut. Nah, yang pertama adalah dari ujung lidah. Ujung lidah dekat rongga tenggorokan. Yaitu adapun kelanjutannya itu adalah huruf nun. Nah, huruf nun ini bersifat tarkik. Tarkik itu maksudnya tipis. Nah, dalam membaca huruf nun itu tidak boleh membaca tebal, yaitu tafkhim. Karena huruf nun ini berdekatan dengan huruf tafkhim, yaitu tebal. Huruf tafkhim itu yang berdekatan dengan huruf nun itu adalah huruf ro. Nah, ro itu sama tempat keluarnya hampir berdekatan dengan huruf ro. Jadi harus tipis dia, tidak boleh tebal. Nah, tidak boleh tebal dengan tapi nah. Nah, selanjutnya adalah ujung lidah bagian atas, yaitu huruf yang dibaca tipis, yaitu huruf ro. Ujung lidah bagian atas ro. Bisa juga dibaca tebal, tergantung penjelasan lebih luas terkait pembacaan ro ini. Jadi maksudnya huruf ro ini ada yang tipis, ada yang tafkhim keluar. Nah, yang tafkhim ini biasanya keluar huruf ro itu pada ujung kata seperti takrir, gitu, harir. Namun kalau jika huruf ro keluar di awal kalimat atau di tengah-tengah kata seperti rahim, seperti itu. Apa bergerak PowerPoint-nya, Enggak, Bapak-bapak? Abah. Tidak, Abah. Oh, tidak ya. Oke, baik. Mungkin bagaimana ini? Oke, ganti saja. Oke, baik. Nah, sekarang sudah terlihat. Ya, sudah, Abah. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan. Jadi, huruf ro ini keluar dari ujung lidah bagian atas, itu dekat dengan gigi seri. Nah, huruf ro ini ada 2. Kita kembali lagi, ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, huruf ro ini yang tipis biasanya keluar pada awal kata, yaitu seperti kata rahim, Rasulullah, rahmah, seperti itu. Atau di tengah kata, seperti takrir, seperti itu. Atau qoro'ah, qorir. Nah, itu tipis dibaca huruf ro. Namun jika tebal, huruf ro itu biasanya berada di terakhir. Huruf kata itu ada di ujung kalimat. Seperti takrir, tadi harir, seperti itu hurufnya tebal. Dan selanjutnya yaitu ujung lidah serta pangkal gigi seri atas. Yaitu ada 3 huruf, yaitu dal, ta, dan ta. Nah, huruf dal ini termasuk qalqalah. Dan saat disukun maka jangan lupa memantulkannya. Jadi huruf dal ini di akhir maupun di tengah jika sukun itu harus dipantulkan atau karena kalau di depan biasanya tidak ada ya huruf dal sukun di depan. Jadi seperti kata warid, takrid, atau madrij. Nah, itu yang di tengah. Kalau takrid, nah itu di terakhir. Jadi huruf dal itu di tengah atau di kata di dalam kalimat itu dipantulkan atau disebut hukumnya itu yaitu qalqalah. Nah, yang kedua adalah huruf ta yang keluar dari ujung lidah serta pangkal gigi seri itu ada
huruf ta yang dibaca dengan huruf ta ini sering dibaca dengan huruf to, terutama ketika berharokat kasroh. Untuk itu perlu kehati-hatian pengucapan ta. Nah, ta dan to ini sering kali banyak kesalahan dalam pengucapannya karena mirip gitu, ta, to. Nah, untuk membedakannya, huruf to ini qalqalah, itu segi hukumnya, ta itu tidak. Nah, dan ta dan to ini kebanyakan kesalahan itu ketika dalam berharokat kasroh. Namun kalau ta huruf fathah dan dhammah itu tidak terlalu tidak terlalu nyaru, masih kelihatan gitu ta to. Namun kalau berharokat kasroh seperti ti itu agak susah untuk kita membedakan. Jadi membedakannya itu huruf ta dan to itu, ta itu bibir itu sedikit meringis gitu. Ta, ta. Nah, lidah itu berada di pangkal seri atas, jadi nempel. Ta, ta. Nah, kalau ta itu agak ditekan. Ta. Kalau dal itu nempel tapi lebih sedikit ke belakang. Da, da lebih berat ya. Kalau ta lebih tipis. Nah, huruf to ini bibir itu sedikit monyong gitu. To, to, to. Nah, ta, to, da, da. Jadi da itu lebih penekanannya di tenggorokan, langit-langit tenggorokan. Kalau ta itu nempel seri atas. Kalau to itu mulutnya agak monyong gitu. To, ta agak meringis, da sama seperti ta, tapi dia lebih mendekat ke arah enggak langit-langit tenggorokan. Nah, selanjutnya adalah yaitu ujung lidah dan ujung gigi seri bawah. Mungkin bisa digeser PowerPoint atau tidak bergerak? Bergerak udah. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya adalah huruf lidah yang keluar itu hurufnya itu fat, ta, dan zai. Jadi huruf-huruf ini keluar dari ujung lidah dan ujung gigi seri bawah. Maksudnya organ ini ada di, nah kalau lihat dari gambar itu, ujung lidah itu ada di bawah, dekat seri-seri bawah. Seperti keluar huruf so, sin, dan zai. Nah, so sendiri mengerucut untuk membedakan dengan sin. Kalau so dan sin, so itu monyong. Kayak kemarin kan so dan so. So itu agak monyong, sin itu agak meringis. So, sin, ta, ta. Nah, huruf sin ini agak mirip-mirip juga dengan huruf ta. Nah, jadi ada apa namanya, agak sulit ya mungkin karena agak mirip sin, ta, dan to itu agak berdekatan. Nah, untuk membedakannya itu so itu agak monyong, sin itu sa agak meringis, giginya juga harus rapat gitu. Sin, sa, so agak. Nah, yang ketiga adalah huruf zai. Zai ini bersifat jahar. Jadi lebih jelas suaranya dibanding sin. Maksudnya lebih lantang dibanding pengucapan huruf sin. Nah, zai lebih berat. Zai, za. Sa itu lebih ringan. Sa. Jadi ada 3 yang keluar dari ujung lidah dekat dengan ujung gigi seri bawah itu ada so, sin, dan zai. Nah, selanjutnya yaitu lagi ujung lidah dan ujung gigi seri bagian atas. Nah, ini ada 3 huruf yaitu zal, ta, dan dha. Nah, huruf za ini huruf za ini pengucapannya itu ada di ujung lidah gigi seri bagian atas. Jadi seperti digigit za.
Nah, namun kalau ada pengucapan za itu gigi seri atasnya yang ditempel, za. Nah, itu lebih berat gitu, za. Maksudnya tidak ditekan, cuman hanya ditempelkan kalau untuk huruf za. Tapi kalau sa itu lebih tipis dan lebih ditekan gitu, sa kepada giginya, sa. Kalau za hanya ditempelkan saja, hanya diberatkan saja. Penempelan itu za. Kalau sa seperti ditempel, sa ada angin-angin sedikit gitu, mengeluarkan huruf lain. Namun lalu dilanjutkan huruf zo. Zo ini juga harus monyong zo seperti pengeluaran huruf to ya. To, zo. Zo ini lebih berat dibandingkan huruf yang ketiga ini za, zo. Nah, zo ini lebih berat dan dia juga monyong. Yang za tidak, sa itu sedikit meringis, sa, za. Oke, mungkin itu saja. Jadi ada 5 yang kita bahas hari ini. Ada nun, ra, da, ta, to, so, sin, zai. Nah, za, ta, dan